teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Julia Ratmawardani. Kali ini saya akan mempresentasikan penerapan layanan usaha. Penerapan layanan usaha yaitu tadinya menerapkan layanan usaha, melakukan layanan usaha. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Memahami pengertian pelayanan prima. 2. Mengidentifikasi konsep dasar pelayanan prima. 3. Mengidentifikasi pentingnya pelayanan prima. 4. Menganalisis karakteristik pelayanan prima. 5. Menganalisis tujuan dan manfaat pelayanan prima. Pengertian pelayanan prima. Excellent service atau disebut juga pelayanan prima merupakan melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Atau definisi pelayanan prima yakni melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara umum, tujuan pelayanan prima yakni memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang pengertian pelayanan prima atau service excellent. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD, dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Menurut David Dow dan Utal, pelayanan merupakan kegiatan atau keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Dalam pelayanan yang disebut konsumen adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau petugas dari organisasi pemberi layanan. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima adalah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan standar dan prosedur pelayanan. Pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Kemudian, pendapat lain mengatakan bahwa pelayanan prima adalah kepedulian terhadap pelanggan. Jadi, pelayanan prima pada dasarnya adalah rasa kepedulian organisasi yang berorientasi keuntungan atau organisasi yang berorientasi sosial terhadap pelanggan yang ditujukan dengan adanya sikap, perhatian, dan tindakan nyata sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan prima yang diberikan. Menurut Judiardi dikatakan bahwa service excellent ialah A. Memperbaiki barang yang rusak atau usang, B. Memberikan layanan yang menyenangkan. Secara etimologi, pelayanan bisa diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pada dasarnya, melayani adalah kegiatan yang bersifat tidak berwujud yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani. Karakteristik melayani dinyatakan sebagai berikut. 1. Sifatnya tidak bisa diraba. Berlawanan sifatnya dengan produk barang jadi yang berwujud. 2. Merupakan tindakan nyata.
Tiga, kegiatan produksi dan konsumsi tidak dapat dipisahkan secara nyata. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima dapat dipahami sebagai melayani lebih dari yang diharapkan dengan memberikan perhatian kepada waktu, ketepatan, keamanan, kenyamanan, kualitas, biaya, proses, dan kepuasan. Seperti contoh ketika Anda berharap mendapatkan uang sebesar Rp100.000, tetapi ternyata Anda mendapatkan Rp200.000. Dengan demikian, Anda akan merasa puas. Pendapat lain menyatakan bahwa layanan prima adalah pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat secara konsisten dan akurat. Definisi mengenai pelayanan prima yang seringkali diungkapkan oleh para pelaku bisnis terdapat dalam buku Pelayanan Prima Barata. A. Layanan prima adalah membuat pelanggan merasa penting. B. Layanan prima adalah melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat. C. Layanan prima adalah pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. D. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. E. Layanan prima adalah pelayanan optimal yang menghasilkan kepuasan pelanggan. F. Layanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan. G. Layanan prima adalah menempatkan pelanggan sebagai mitra. H. Kualitas itu mencakup proses, produk, barang, jasa, maupun manusia dan lingkungan. Layanan prima adalah upaya layanan terpadu untuk kepuasan pelanggan. Kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. Layanan prima adalah upaya layanan terpadu untuk kepuasan pelanggan. Manfaat pelayanan prima. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Pelayanan disebut prima jika pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Manfaat pelayanan prima. Salah satu manfaat dari layanan prima adalah peningkatan kualitas bisnis atau layanan publik untuk pelanggan atau masyarakat dan dapat menjadi referensi untuk pengembangan standar layanan. Standar layanan dapat diartikan sebagai referensi atau parameter referensi yang digunakan untuk menyediakan layanan dan juga sebagai referensi untuk menilai kualitas layanan. Layanan ini disebut prima ketika pelanggan puas dan memenuhi harapan pelanggan. Tujuan pelayanan prima. Adapun beberapa tujuan pelayanan prima diantaranya 1. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya. 2. Membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 3. Menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual. 4. Menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. 5. Menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualnya. 6. Supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik. 7. Untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijual. Tujuan pelayanan prima yang lain yaitu 1. Memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. 2. Sebagai upaya menjaga loyalitas dan tingkat retensi konsumen. 3. Membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. 4. Mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. 5. Menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen.
Fungsi pelayanan prima. Adapun beberapa fungsi pelayanan prima diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat sehingga pelanggan merasa puas. 2. Untuk menciptakan suasana di mana konsumen merasa diperhatikan dan dianggap sangat penting bagi perusahaan. 3. Untuk menciptakan pangsa pasar yang lebih baik lagi terhadap konsumen produk ataupun jasa yang dijual. 4. Untuk memuaskan pelanggan supaya tetap menggunakan produk maupun jasa perusahaan. 5. Untuk menempatkan para pelanggan sebagai mitra bisnis. 6. Untuk dapat memenangkan persaingan pasar. Dan yang ketujuh, untuk memberikan keuntungan yang maksimal. Konsep dasar pelayanan prima ada 3. Yang pertama, konsep sikap atau attitude sikap yang harus dimiliki diantaranya sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap perusahaan. Diharapkan para pegawai pada suatu perusahaan harus mencerminkan perusahaan itu sendiri, karena para pegawai yang melayani konsumen akan mencerminkan citra perusahaan. Para konsumen atau pelanggan akan memberikan kesan pertama saat berhubungan langsung dengan orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut, salah satunya yaitu pegawainya yang memberikan pelayanan. Kesuksesan suatu perusahaan jasa pelayanan akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat dalam menjalankan perusahaan tersebut. Beberapa sikap yang diharapkan seperti sikap yang memiliki rasa bangga terhadap pekerjaan yang dilakukan, mengabdi kepada pekerjaan yang dilakukan, selalu menjaga citra baik perusahaan, dan lain-lain. Tentunya pada konsep sikap ini, pegawai pelayanan harus memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaannya, memiliki kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Dan yang harus diperhatikan juga, pegawai harus berpenampilan menarik dan sopan sesuai peraturan perusahaan. Keberhasilan bisnis industri jasa pelayanan akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlihat di dalamnya. Sikap pelayanan yang diharapkan tertanam pada diri para karyawan adalah sikap yang baik, ramah, penuh simpatik, dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Jika Anda menjadi karyawan suatu perusahaan, sikap Anda akan menggambarkan perusahaan Anda. Anda akan mewakili citra perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung. Pelanggan akan menilai perusahaan kesan pertama dalam berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Sikap yang diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah A. Sikap melayani prima berarti mempunyai rasa kebanggaan terhadap pekerjaan. B. Memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan. C. Senantiasa menjaga martabat dan nama baik perusahaan. Pelayanan berdasarkan sikap ini terdiri dari 1. Penampilan serasi, cara berias, cara berbusana, dan raut muka. 2. Berpikir positif, tidak mencari kesalahan pembeli, tidak a priori, dan melayani dengan hormat. 3. Sikap menghargai, tutur bahasa baik, sikap sopan santun, mendengar saran dan mencatat pesanan, serta memenuhi kebutuhan dengan konsisten. 2. Konsep perhatian atau attention. Saat melakukan pelayanan kepada konsumen, maka perlu memperhatikan dan mencermati keinginan konsumennya. Jika konsumen sudah menunjukkan niat untuk membeli suatu barang atau jasa yang telah ditawarkan, maka segera layani dan tawarkan bantuan yang dia perlukan sehingga konsumen merasa diperhatikan dan keinginannya dapat terpenuhi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep ini seperti mengucapkan salam saat memulai pembicaraan, bertanya apa saja yang diinginkan konsumen, memahami keinginan konsumen, melakukan pelayanan dengan ramah, tepat, dan cepat, serta harus menempatkan kepentingan konsumen menjadi yang paling utama, karena konsumen adalah raja. Dalam melakukan kegiatan layanan, seorang petugas pada perusahaan industri jasa pelayanan harus senantiasa memperhatikan dan mencermati keinginan pelanggan. Apabila pelanggan sudah menunjukkan minat untuk membeli suatu barang atau jasa yang kita tawarkan,
Segera saja layani pelanggan tersebut dan tawarkan bantuan sehingga pelanggan merasa puas dan terpenuhi keinginannya. Hal yang lain perlu diperhatikan menyangkut bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep perhatian adalah: A. Mengucapkan salam pembukaan pembicaraan. B. Menanyakan apa saja keinginan pelanggan. C. Mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan. D. Melayani pelanggan dengan cepat, tepat, dan ramah. E. Menempatkan kepentingan pelanggan pada nomor urut 1. Bentuk perhatian pelayanan ini yaitu: 1. Mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. 2. Memperhatikan perilaku pelanggan. Dan yang ketiga, mencurahkan perhatian penuh pada pelanggan. Konsep tindakan atau action. Dalam konsep tindakan, misalnya seorang pegawai pada bagian pelayanan harus selalu memperhatikan dan mencermati apa yang menjadi keinginan konsumen. Jika pelanggan sudah menunjukkan minat untuk membeli produk, maka segera layani pelanggan tersebut dan tawarkan bantuan yang mungkin dia butuhkan supaya pelanggan merasa puas terhadap pelayanan tersebut. Beberapa bentuk pelayanan pada konsep ini misalnya seperti mencatat pesanan yang diinginkan pelanggan, menegaskan untuk mengecek kembali yang dipesan pelanggan, menyelesaikan transaksi pesanan pelanggan, dan biasanya jika sudah melayani mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. Terciptanya proses komunikasi pada konsep tindakan ini merupakan tanggapan terhadap pelanggan yang telah menjatuhkan pilihannya sehingga terjadilah transaksi jual beli. Bentuk-bentuk pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan adalah: A. Segera mencatat pesanan pelanggan. B. Menegaskan kembali kebutuhan pesanan pelanggan. C. Menyelesaikan transaksi pembayaran pesanan pelanggan. D. Mengucapkan terima kasih diiringi harapan pelanggan akan kembali lagi. Jenis-jenis pelayanan prima. 1. Core service adalah pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utamanya. Misalnya, untuk hotel adalah penyediaan kamar. 2. Facilitating service adalah fasilitas pelayanan plus kepada pelanggan, misalnya pelayanan front office pada hotel. Supporting system merupakan pelayanan tambahan atau pendukung untuk meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan pelayanan-pelayanan dari pihak pesaingnya, misalnya hotel dan restoran pada satu tempat. Karakteristik kualitas dari pelayanan prima. 1. Penampilan. Penampilan sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan prima kepada para pelanggan, karena dengan penampilan yang baik dapat meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. Misalnya sebagai resepsionis, maka harus memiliki tutur kata yang baik, berpenampilan yang menarik, memiliki tubuh yang proporsional, dan yang lainnya. 2. Kesopanan dan ramah. Pegawai yang melayani masyarakat atau pelanggan maka akan memerlukan sikap sopan santun, sabar, dan tidak egois karena masyarakat pengguna jasa pelayanan berasal dari berbagai kalangan baik dari perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat status sosial. Pegawai yang melayani masyarakat atau pelanggan maka memerlukan sikap sopan santun, sabar, dan tidak egois karena masyarakat pengguna jasa pelayanan berasal dari berbagai kalangan baik dari perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat status sosial. 3. Kesediaan melayani. Pegawai harus profesional atau harus benar-benar dalam melayani pelanggannya, sebagaimana tugasnya yang harus siap selalu melayani pelanggan yang memang memerlukannya. 4. Pengetahuan dan keahlian. Supaya dapat melayani dengan baik, maka pegawai harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang dikerjakannya. Misalnya, petugas pelayanan yang memiliki tingkat pendidikan atau pelatihan tertentu, maka jabatannya pun harus yang sesuai dengan keahliannya. 5. Tepat waktu dan janji. Dalam pelayanan, maka pegawai dalam melakukan tugasnya jika membuat janji dengan pelanggan harus diperhitungkan terlebih dahulu apakah waktu dan janji tersebut bisa ditepati. Misalnya, mengadakan pertemuan dengan pelanggan dalam kurun waktu 3 hari maka harus dapat terpenuhi. 6. Kejujuran dan kepercayaan. Dalam melakukan pelayanan harus memiliki aspek kejujuran dalam segala hal, baik itu jujur dalam bentuk aturan,
jujur dalam bentuk pembiayaan, dan jujur dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Jika bersikap jujur, maka petugas pelayanan dapat dipercaya dari berbagai aspek, misalnya dari segi perkataannya, sikapnya dalam melakukan bekerja, dan lain-lain. 7. Efisiensi. Pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan harus efisien dan efektif, karena pelanggan menuntut hal-hal tersebut, sehingga dapat menghasilkan biaya murah, waktu singkat dan tepat, serta hasil dari pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, efisiensi dan keefektifan merupakan hal yang harus diwujudkan dan harus menjadi perhatian serius dalam melakukan pelayanan. 8. Kepastian hukum. Jika hasil dari pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan berupa suatu keputusan, maka harus memiliki kepastian hukum. Jika tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, maka akan berpengaruh kepada sikap masyarakat. Misalnya, dalam pelayanan mengurus surat-surat berharga, jika ditemukan ketidakpastian hukum, maka akan berpengaruh kepada kredibilitas perusahaan atau pelayanan tersebut. 9. Keterbukaan dalam pelayanan. Maka perlu penentuan pembiayaan yang wajar. Oleh karena itu, biaya harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat, harus transparan dan sesuai peraturan. Setiap urusan atau kegiatan yang memperlakukan izin, maka keterbukaan perlu dilakukan. Sikap keterbukaan itu akan berpengaruh pada kejelasan informasi kepada masyarakat atau pelanggan. Contoh pelayanan prima. Apa contoh pelayanan prima? Misalnya seperti yang dilakukan oleh bank saat kita memasuki bank. Biasanya satpam akan menyapa dan bertanya, lalu satpam akan menunjukkan kita ke pelayanan yang kita butuhkan. Biasanya saat kita ke teller bank, pihak teller akan menyapa kembali dan memberikan pelayanan. Setelah pelayanan selesai, pihak teller akan bertanya kembali, apa ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Selanjutnya, pada supermarket misalnya, kita berkunjung ke supermarket hendak membeli sesuatu. Biasanya saat kita masuk ke supermarket, kasir atau pegawai akan mengucapkan selamat datang sambil tersenyum. Dan saat kita hendak membayar belanjaan, pegawai kasir akan memberikan penawaran lain kepada kita sambil tersenyum. Dan terakhir selalu mengucapkan terima kasih. Itulah contoh pelayanan yang maksimal yang dilakukan oleh bank untuk memberikan rasa puas kepada para nasabahnya. Pelayanan STNK dan BPKB di kantor kepolisian. Suasana tertib menggunakan nomor urut, petugas informasi, petunjuk atau cara terpampang, waktu penyelesaian terpampang, serta penyerahan dan pemeriksaan dokumen langsung ke loket. Pelayanan tersebar di beberapa tempat. Pelayanan di bank, satpam menyapa, mengantar ke tempat yang dituju, diberi nomor antrian, teller menyapa nama pelanggan dan memberikan 3. Pelanggan di swalayan. Karyawan menyapa pelanggan yang datang untuk berbelanja dengan ciri khasnya. Karyawan memperhatikan kebutuhan pelanggannya, pemberian diskon untuk menarik pelanggan. Pengertian konsep dasar pelayanan prima. Konsep excellent service sendiri didasari dengan konsep 3A, yaitu attitude, attention, dan action. Namun sejatinya konsep excellent service yang baik sebenarnya didasari dengan 7A plus S. Konsep 7A plus S diyakini menjadi konsep lengkap di mana tujuan dan implementasi pelayanan prima atau excellent service dapat tercapai. Konsep excellent service, attitude atau sikap yang harus diterapkan ketika menemui pelanggan. Sikap ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir sehat, berpikir positif, dan juga membuat nyaman bagi konsumen. Sikap merupakan penilaian terdepan dari penerapan excellent service. Konsumen akan memberi kesan pertama terhadap perusahaan melalui sikap dan perilaku karyawan terdepannya. Attention, dalam melakukan pelayanan, para customer service juga harus memperhatikan dan mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen. Taruh perhatian lebih pada apa yang dipilih dan diinginkan ditanya oleh konsumen. Jika konsumen sudah menunjukkan niat untuk membeli, bahkan hanya untuk bertanya-tanya, maka sikap yang harus ditujukan adalah memberikan perhatian. Kamu dapat mengucapkan salam dan bertanya, ada yang bisa kami bantu? Di sini pelayan harus memahami produk yang dijual, jangan sampai konsumen bertanya,
Anda tidak mengetahui apapun dan hal ini menunjukkan sikap yang tidak perhatian terhadap konsumen. Action meliputi berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya saja mencatat pesanan konsumen, melakukan pengiriman dengan rapi dan tepat waktu, menyediakan jasa atau barang terbaik yang dimiliki, dan juga jangan lupa untuk berterima kasih kepada konsumen. Ability. Meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun di era yang semakin berkembang, para pelayan konsumen harus memiliki kemampuan ability. Artinya, pelayan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen, misalnya komunikasi, kemampuan menjual atau selling, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, hingga hal-hal yang lebih praktis, misalnya penggunaan teknologi seperti Excel, software transaksi, dan juga mesin kasir. Appearance. Jika kamu ingin menggunakan jasa konsultasi fashion, namun orang yang melayani kamu uraikan dan tidak berpenampilan selayaknya seorang konsultan fashion, pasti kamu mempertanyakan kredibilitas pelayanannya, bukan? Begitulah appearance atau penampilan sangat mempengaruhi pelayanan prima. Penampilan juga bukan hanya penampilan luar, namun penampilan non-fisik, misalnya saja kewarasan dan gaya bicara. Contohnya, jika usaha kamu bergerak di bidang pelayanan, maka usahakan menggunakan penampilan yang rapi menggunakan setelan. Berbeda dengan pelayanan jasa teknis di mana kamu harus meyakinkan konsumen dengan membawa kelengkapan alat. Accountability. Konsep dasar excellent service lainnya adalah tanggung jawab. Kamu sebagai pelayan konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan pelayanan. Hal ini sebenarnya menjadi dasar tiap pekerjaan. Namun seringkali banyak perusahaan yang melalaikan tanggung jawab pelayanan prima dan lebih fokus pada keuntungan semata. Affirmation. Sebagai pelayan konsumen, kamu harus memiliki sikap afirmasi. Artinya, sebagai pelayan, kamu harus membuat diri kamu berpikir positif dan menegaskan diri kamu pada hal-hal yang positif. Hal ini membantu kamu untuk menyingkirkan hal-hal bersifat emosional dan lebih profesional ketika menjalankan sebuah usaha atau sedang melayani konsumen. Dengan afirmasi, kamu dapat menjadikan lebih percaya diri dan tidak mudah tertekan dengan keluhan konsumen. Simpati. Hal terakhir yang menjadi konsep dasar excellent service adalah rasa simpati. Kadang kita sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun terkadang karena kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Simpati sendiri adalah sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya saja ketika dalam melakukan pelayanan konsumen di bidang jasa pembuatan KTP dan menemui ibu-ibu yang sedang hamil, jika Anda memiliki rasa simpati, maka pembuatan KTP pun dapat menyesuaikan dengan tingkat prioritas dan dilakukan dengan cepat. Pentingnya pelayanan prima. Suatu perusahaan yang ingin maju mengharapkan pelanggan untuk membeli barang atau jasanya dan tetap menjaga agar pelanggan tetap membeli barangnya. Walaupun banyak perusahaan-perusahaan menawarkan produk yang bersaing, tetapi tujuannya adalah menarik pelanggan yang sama. Sebagian besar orang-orang memberikan pelayanan yang terbaik. Sebaliknya, suatu saat kita mendapatkan pelayanan yang buruk. Pengalaman ini tidak menyenangkan dan menyedihkan, kita tidak suka untuk mengingatnya. Jadi, pelayanan prima penting bagi perusahaan, pelanggan, dan staf perusahaan. Penting bagi perusahaan karena dapat mempertahankan loyalitas pelanggan dan membantu untuk mencerahkan masa depan bisnisnya. Penting bagi pelanggan karena memberikan kombinasi untuk mengambil keputusan dalam pembelian dan memilih produk, serta menjamin untuk memenuhi kebutuhan. Penting bagi staf perusahaan karena akan memberikan kebanggaan pada mereka, perusahaan, dan produknya. Tolak ukur pelayanan prima. Dalam melakukan pelayanan prima, maka ada tolak ukur yang harus digunakan untuk mengukur seberapa prima layanan yang diberikan kepada konsumen. Lalu, apa saja tolak ukur yang dapat digunakan? 1. Transparansi. Pelayanan yang terbuka, mudah diakses, dan juga mudah dimengerti. Artinya, konsumen mengetahui apa yang mereka dapat dan perusahaan mengetahui segala proses pelayanan yang terjadi. Tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, perundang-undangan, dan standar operasional pelayanan.
Kondisi pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan atau konsumen dengan prinsip efisien dan efektif. Partisipatif, artinya pelayanan harus bersifat dua arah di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitar. Kesamaan hak, pelayanan harus bersifat adil, artinya pelayanan tidak memandang suku, agama, ras, golongan, dan status sosial. Adil, pelayanan harus bersifat adil baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan. Terima kasih.